gek kuwi wong Islam. Wis munggah kaji barang. Wong kaji kok wis ngerti Mekah barang dia kalah karo Nyai Ro Kidul. Nah, Nyai Ro Kidul itu sesuatu yang tidak ada wujudnya dan memang tidak ada itu. Mengapa diyakini? Sing gawe sapa? Nah, kayak cerita sendiri ditakuti sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, hari ini kita masih membahas tentang bahaya syirik. Terutama syirik yang dibalut dengan tradisi yang ada di Indonesia, terutama di Pulau Jawa, seperti sedekah bumi, grebek gunungan, larung sesaji, kirap pusaka, kirap kebo bule, dan lain-lain. Mengapa saya bilang bahaya? Karena kita tidak menyadari kalau itu termasuk syirik. Walaupun Anda niatnya nonton saja, sama dengan Anda menyetujuinya. Padahal Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita, jika kalian melihat kemungkaran atau kemaksiatan, maka cegahlah dengan tangan. Jika tidak mampu, dengan lisan. Selemah-lemahnya iman, dengan hati atau doa. Dan termasuk minimal jangan menonton. Tahukah Anda, syirik dapat menggerus atau merusak ibadah kita yang lain. Anggapan kita, tradisi setiap bulan Muharram ini hanya budaya dan hiburan. Namun kenyataannya, banyak yang meyakini jika dilakukan bisa mendatangkan berkah. Jika tidak dilakukan, khawatir mendatangkan celaka. Itulah tradisi syirik, jangan kita tonton, apalagi ikut meramaikannya. Nah, untuk melengkapi pembahasan kita ini, mari kita dengarkan bersama-sama nasihat dari Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukino berikut ini. Ya. Jadi kalau dulu ketika masih syirik belum Islam, sesembahnya batu. Patung-patung itu. Nah, setelah jadi orang Islam, tidak mau lagi menyembah patung. Nah, menyembah patung, menyembah batu, akhirnya itu menyembah setan hakikatnya. Nah, setan merasa berputus asa untuk ditaati oleh orang-orang yang sudah Islam itu. Namun demikian, setan masih mempunyai cara lain dan dia merasa puas, ya, menjadikan orang Islam ini menganggap remeh apa-apa yang kalian anggap remeh dari amal perbuatan kalian. Artinya, menganggap orang Islam ini, ya, atas bujukan setan, menjadikan orang Islam itu beramal, memandang suatu amal perbuatan itu remeh. Kita diperintah oleh Allah, oleh Rasulullah, hati-hatilah kalian wahai manusia. Ya, hati-hati untuk apa? Sesungguhnya aku telah meninggalkan untuk kamu sekalian apa-apa yang jika kamu sekalian berpegang teguh kepadanya, niscaya kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Nah, yang ditinggalkan oleh Rasulullah apa? Kitab Allah, yaitu Al-Quran, dan sunnah nabinya, hadis. Orang-orang menganggap remeh. Berbuat itu tanpa memperhatikan Quran, tanpa memperhatikan hadis. Dia berbuat, malah, ya, perbuatan itu kalau sudah dilakukan, walaupun tidak sesuai dengan Quran dan hadis, karena sudah senang dengan perbuatan itu, sudah bertahun-tahun, sudah mendarah daging dilakukan, diluruskan, disesuaikan dengan Al-Quran dan hadis itu tidak mau. Malah Quran hadisnya yang ditolak. Wa idza qila lahum. Wa idza qila lahum. Bagaimana itu? Nah, bukan itu. Bukan. Coba dibaca itu ayatnya aja. Nah, kalau tidak, kebetulan lupa. Itulah yang mengenai apabila dipanggil untuk mengikuti Al-Quran dan Sunnah, qalu, ya itu ya, bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Awalokana aba'uhum la yaqiluna say'an wa la yahtadun. Jadi kalau dipanggil untuk mengikuti tuntunan Quran dan Sunnah,
Itu tidak mau. Jawabnya apa? Cukup saya mengerjakan apa yang saya dapati dari nenek-nenek moyang kami mengerjakannya. Allah katakan, lah kalau nenek-nenek moyangmu dulu itu tidak mengerti kebenaran dan tidak mendapat petunjuk, apa juga akan kamu ikuti? Nah, itu suatu perbuatan syirik, tapi menganggap remeh, surah apa-apa, ini tidak apa-apa. Ya kan? Orang Islam kalau mau ibadah, tawaf itu di Masjidil Haram, bukan di Mangkunegaran. Bentar lagi kamu lihat apa yang saya katakan ini. Ya. Yang melakukan itu kira-kira ada orang Islam apa tidak? Hampir semuanya orang Islam. Tapi mengapa mereka meninggalkan itu sulit? Ya, menganggap hal itu dianggap remeh aja, serapopo mungkin ini rapopo. Diajak balik kepada tuntunan Quran dan Sunnah bahwa itu perbuatan syirik, dia tetap bapak-bapakku, mbah-mbahku dhisik yo ngene kok. Maka sekalipun mbahmu dulu, bapakmu dulu tidak mengerti petunjuk, tidak mengerti kebenaran, apa kamu turuti juga? Jadi agama itu bukan agama nenek moyang. Kita jadi orang Islam itu bukan mengikuti bapak, bukan mengikuti nenek moyang, tapi diperintahkan untuk mengikuti Allah dan Rasul. Nanti kan hari Senin besok itu kan malam kebo keliling. Gitu? Jadi yang ikuti di belakangnya itu kan anak buahnya kebo semua. Ya kan? Kebo itu punya anak buah manusia kadang-kadang. Diikuti, dihormati, ditandani lah gitu. Itu kalau menurut pandangan Islam itu perbuatan syirik. Dan perbuatan syirik itu dosa yang tidak diampuni. Tapi berapa banyak orang Islam yang ngeyel melakukan begitu? Kalau itu bukan orang Islam, tidak kita bicarakan. Terserah. Karena ya Islam sendiri, Allah sendiri membiarkan umat manusia itu memilih. Meyakini faman syaa fal yu'min wa man syaa fal yakfur. Kalau mau menjadi orang iman, ya silakan iman lah. Kalau kamu tidak beriman kepada Al-Quran, tidak beriman kepada Al-Hadis, ya, jadi kafir, silakan kafir, boleh aja. Tapi kalau kamu menjadi orang yang iman, ya, katakan oleh Rasulullah itu, qul amantu billah tsumma istaqim. Kalau kamu ingin masuk Islam itu, katakan saya beriman kepada Allah, kemudian beristiqomah. Beristiqomah di sini artinya memegang teguh apa yang diucapkan secara konsekuen. Dia mengatakan saya beriman kepada Allah, lah konsekuensinya ya, tunduk patuh dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Secara konsisten dan konsekuen. Maka kalau kamu menjadi orang yang iman, jangan ikuti-ikuti orang yang tidak beriman. Mungkin mereka mempunyai keyakinan kalau tanggal 1 Muharram, tanggal 1 Suro, ya, hubung-hubung ke kebo, kemudian didandani, senjata, itu mungkin mempunyai keyakinan akan ada ya, kekuatan-kekuatan gaib yang membawa manfaat, atau kalau tidak begitu mendatangkan musibah dan sebagainya dan sebagainya. Mumpengi Mangkunegaran itu juga begitu, ya, dengan hikmah, dengan itu mungkin merasa mendapat pahala atau mendapat kebaikan atau mendapat apalah di situ. Itu ada keyakinan-keyakinan yang oleh Islam sangat bertentangan. Maka kalau kamu mengatakan amantu billah, saya beriman kepada Allah, ya, harusnya tidak ada keyakinan-keyakinan kepada kebo, ya, pada pagar Mangkunegaran dihubungi terus ada dapat apa, tidak ada, itu hilangkan itu. Nah, maka kalau orang Islam yang masih melakukan begitu, dia mengaku beriman, ya, gugur semua pahalanya. Perbuatan syirik itu dosa yang paling tidak diampuni oleh Allah. Tapi orang Islam dikandani menganggap remeh aja gitu itu. Ngene wae eleke apa. Wong aku niatku ora yakin apa-apa mung nonton. Nonton itu boleh enggak? Ya?
Kewajiban kamu kalau sebagai orang muslim, Nabi kita mengatakan, man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi wa illam yatafa bilisani wa in lam yastati fa bi qalbi. Bi qalbi itu kata Nabi ad'aful iman. Kalau kamu tahu, dilihat dari segi Islam itu jual kemungkaran, boleh kamu datang. Tetapi tujuannya untuk memberantas. Kalau kamu punya kekuasaan. Kalau tidak, datang untuk menasihati. Kalau menasihati pun tidak mungkin, maka cegah dengan hatimu. Kalau hatimu tidak suka dengan satu kemungkaran, tentu kamu tidak akan menyaksikan, tidak akan melihat. Ya, biar kebo mubung-mubung sendiri, kamu nggak usah lihat. Coba kalau orang Islam semua itu memegang teguh aman tu bila itu dengan istiqomah, tidak lihat, jak keluar malam satu surah, lama-lama kebunnya ora gelem laku. Iya, tidak ada yang giring. Jadi yang meramaikan kemusyrikan ya orang Islam semua. Maka tidak boleh, cara lihat itu tidak boleh. Kalau melihat berarti menyetujui. Ya. Kalau melihat satu kemungkaran berarti menyetujui kemungkaran itu. Masa kebo dijadikan keramat, malah diceluk kiai. Iya kan? Kadang-kala keliru dengan Ketua Majelis Ulama Surakarta. Kan tidak boleh itu. Nah itulah, maka Nabi perintahkan, hati-hatilah kalian hai manusia. Ya, sesungguhnya aku telah meninggalkan untuk kamu sekalian apa-apa yang jika kamu sekalian berpegang teguh kepadanya, niscaya kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Jadi kalau pegang teguh dua perkara yang ditinggalkan oleh Nabi, manusia dijamin tidak sesat selamanya. Dua perkara itu apa? Kitab Allah, yakni Al-Quran, dan sunnah nabinya. Itu Al-Hadis. Nah ini, hati-hati. Jadi jangan menganggap suatu perbuatan syirik itu dianggap remeh. Ya, dianggap ora apa-apa, padahal itu syirik itu bisa menghapus seluruh amal kebaikan. Ya, dikatakan oleh Rasulullah, ya, salasun la yanfa'u ma huna amalun asyirku billah. Ada 3 hal yang menghapuskan amal kebaikan. Nomor 1, syirik kepada Allah. Jadi orang yang berlaku syirik, semua kebaikannya rusak. Tidak hanya dia dosa syiriknya saja, perbuatan-perbuatan yang lain ikut rusak juga. Hajinya, puasanya, zakatnya, ya, sholatnya. Kalau dia syirik kepada Allah, itu gugur semua pahalanya. Habitat a'maluhum. No, jangan dianggap remeh. Ya. Perbuatan syirik kok dianggap remeh. Ya setan puas. Dulu ra gelem nyembah aku, kon mbah patung wis ra gelem, wis saiki ngubengno ngumelu ngubeng kebo kowe. Ngubengno Mangkunegaran kowe ya. Denduliti letonge. Terus ibu-ibu juga jual kangkung apa mbayung pakakno kebo kuwi ben laris ya. Katanya nek dagangane kuwi dipangan kebo habis wah entuk pelarisan. Dadi nek dodol kuwi nek pangan kebo kudune digesah ning gandeng sing mangan kiai. Malah dientekke, nek entek wah laris banget. Lah butuh wong dagangan laris pakake kebo mbok rasa siji curah tokno kono lak entek. Ini. Jadi mengapa bulan Muharram, 1 Muharram bulan Suro ya. Katanya itu mulai perhitungan tahun baru Islam. Lo kok malah didadekke keramat. Dibalik katanya itu sasine Nyai Ro Kidul. Mula wong Jawa rawani duwe gawe dina Suro. Lah orang NTN harus mensponsori. Mensponsori kalau punya kerja pilihlah bulan Muharram. Nek kuwi nyewa kursi banyak yang nganggur. Arep nyewa gedung banyak yang kosong. Ya, aja dibesar, besar nih kebak. Kemarin tetangga saya ada yang meninggal, mau cari pinjaman kursi aja angel karena hari itu sudah dipakai.
orang punya kerja semua. Padahal mati ki ora direncanake. Jadilah mati ya sasi surong golek kursi angel. Masa saya besar angel kok ora gelem sasi surong rada longgar gitu ya. Nah, maka kita harus mulai seluruh warga MTA ini di seluruh daerah mana-mana aja. Ini saiki ya wis duwe hitungan anak-anake wis enek jodone pas bulan Muharram itu do nikahno. Wis engko ora anake anti Nyai Ro Kidul. Ya. Jadi percaya kepada Nyai Ro Kidul barang itu syirik itu. Nyai Ro Kidul itu ndak ada. Ratune Segoro Kidul ora enek. Kurang dibikin demikian rupa ratune Segoro Kidul nek pacaran ning gone dokter Budi kono. Ono giri ning Kayangan iki lho. Jadi kuwi pacaran karo Panembahan Senopati. Di sana malam-malam. Nah, di sana ada air kedung sungai gitu. Lah, saya waktu ke sana diceritakan juru bahasanya. Lah itu di tempat kungkumnya Panembahan Senopati kalau Nyai Roro Kidul nek pacaran adus ning kono kuwi. Loh, katanya di situ ada terowongan yang tembus sampai di Segoro Kidul sana. Ya orang ini mbuktekke sapa sing wani. Ya, mbuktekke apa yang mlebu rene tembus tekan kono tenan, mati kemudian di situ. Nah, itu cerita-cerita begitu tuh diyakini. Sayangnya nek wong Islam bareng katut meyakini itu, nah, iman-iman sing dadi wong ngaku aman tu billah itu iman-iman. Ya, seorang iman itu, kamu beriman kepada Allah, kalau kamu menjadi orang beriman betul-betul pada Allah, tidak boleh membuat sesuatu sendiri, diimani sendiri. Ya, orang yang bertakwa berdasarkan oleh Allah itu alladzina yu'minuna bil ghaibi, percaya kepada adanya yang gaib. Nah, yang itu kan gaib, ya enggak? Ya, pengertian gaib itu karena yang mengetahui yang gaib itu hanya Allah, maka manusia tidak boleh mengarang sendiri, memasukkan sesuatu sendiri, dikarang sendiri, terus itu dikatakan gaib. Gaib itu berita dari Allah atau dari Nabi. Kalau Nabi mengerti yang gaib itu karena diberitahu oleh Allah. Suatu saat Nabi pernah berjalan dengan sahabatnya. Tahu-tahu lewat 2 kuburan itu Nabi berhenti. Beliau mengatakan, ini orang di dalam kubur ini sedang disiksa. Karena satu karena namimah, satu karena tidak istibrok karena kencing. Lah kok tahu Nabi? Nah, diberitahu oleh Allah itu. Kalau tidak diberitahu, tidak ada yang tahu. Maka dari itu, kalau kita bicara gaib harus ada sumbernya. Kalau tidak dari Al-Quran, ya dari hadis. Maka ini perintah Nabi, hati-hati kamu. Ya, suruh hati-hati, jangan sembrono, jangan ngenteng-ngenteng ke. Hati-hatinya apa? Di situ kan, hati-hatilah kalian, wahai manusia. Sesungguhnya aku telah meninggalkan untuk kamu semua. Siapa pegang teguh 2 perkara itu kamu selamat. Hati-hatilah, kalau kamu ingin selamat, peganglah Quran dan peganglah hadis, jangan yang lain. Ojanya ke keyakinan-keyakinan itu selain Quran dan hadis. Termasuk yakin adanya Nyai Ro Kidul, dan ini semua harus ada berita kalau tidak dari Quran dan dari hadis. Mengapa gaib harus diterangkan oleh Al-Quran? Karena yang tahu gaib hanya Allah. Coba dibaca ulang itu surat Al-An'am 59 tuh. Wa indahu mafatihul ghaiba. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Surat Al-An'am nomor surat 6 ayat 59. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la rabbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib, tak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Dan Dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan, dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya pula. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering,
melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, yakni Lauhul Mahfuz. Jelas kan? Yang mengetahui kuncinya yang gaib itu hanya Allah. Diterangkan tadi tidak ada yang mengetahui illa huwa. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa. Yang mengetahui yang gaib itu hanya Allah. Oleh karena itu kalau kita bicara yang gaib harus ada sumbernya. Harus ada pedoman dasarnya. Maka kalau kita meyakini Nyai Roro Kidul diambil dari mana? Nah, dari mana? Quran, hadis tidak ada. Quran, hadis kenal we ora karo namanya Nyai Roro Kidul itu. Napa diyakini nganti duwe gawe wedi lho coba. Gek kuwi wong Islam. Wis munggah kaji barang. Wong kaji kok wis ngerti Mekah barang dia kalah karo Nyai Roro Kidul. Nah, Nyai Roro Kidul itu sesuatu yang tidak ada wujudnya dan memang tidak ada itu. Mengapa diyakini? Sing gawe sapa? Lah gawe cerita sendiri ditakuti sendiri. Masuk tuyul, barang ora enek, jadi jangan percaya kepada tuyul. Tuyul itu ada asalnya hanya ceritanya orang dengki kepada orang kaya. Ya kan? Seneng karo wong sugih. Lah, dilalah hutang. Hutang durung iso nyaur, dilalah anake panas, tekoke dukun. Wah, lah kuwi dipangan pesugihane kae, kuwi ndek utang pira? Ya ndak? Kemarin yang ditanyakan di minggu pagi juga kemarin nih, tuyule wis ora metu, saiki sing metu malah buta. Buta ijo to kemarin? Iki sing ibu-ibu malah arep mulih kok nyambut gawe wedi rada peteng-peteng sebab wedi buta ijo. Lah kok wong Islam kok ijek. Maka ngaji di Kemlayan ini harus dibersihkan semua. Buta ijo, tuyul, banaspati, tetean apalagi itu ya. Sundel bolong, sundel buntet harus hilang semua. Ingat? Tidak ada itu, tidak boleh kita yakin semacam itu. Kalau kita meyakini itu syirik, orang entuk ganjarane hambyar kabeh udah. Jangan harapkan kamu dapat pahala, kamu ngaji ora iso meyakini membuang kemusyrikan, hilang semua pahalanya. Ya, ini yang kamu tanyakan. Jadi tidak boleh, kita harus hati-hati beramal, jangan menganggap remeh tuntunan Allah, tuntunan Rasul. Justru diterangkan oleh Nabi, kalau kamu ingin selamat, ikuti tuntunan Allah, yaitu Al-Quran, dan tuntunan Nabi, yaitu Al-Hadis. Ya, mudah-mudahan bisa memahami. Saya cukupkan sekian, waktunya sudah habis. Ya, saya rasa sekian. Mari diakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah para pemirsa semuanya pembahasan kita untuk pertemuan kali ini, yaitu tentang syirik. Syirik yang tidak terasa, syirik yang membahayakan iman kita. Semoga menambah hasanah ilmu yang kita miliki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.